Nah, memang di tahun 1873 sampai 1879, sekitar 6 tahun atau 7 tahun, Aceh itu menahan Belanda untuk tidak masuk ke Aceh. Walaupun memang pada fase sekitar 1879, Aceh Lesago hampir dikuasai. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalha mabad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selaya bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulik atau membahas secara sekilas sanad atau genealogi jejaring keilmuan para ulama Aceh, khususnya periode masa penjajahan ditandai dengan ultimatum Belanda ke Aceh untuk menyerah di tahun 1873 hingga tahun 1945, tahun kemerdekaan. Dalam rentang waktu tersebut kita akan melihat kiprah para ulama kita dalam berkontribusi terhadap perjuangan untuk memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai. 1873 dalam rentang sejarah Aceh itu adalah hal yang sangat penting, di mana Belanda ketika itu mengultimatum bahwa Aceh harus menyerah. Ternyata para ulama kita bangkit. Ada Tengku Cik Kutakarang, ada Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe, ada Tengku Palima Polim, dan ulama dan umara bersatu padu untuk melawan atau mengusir penjajah Belanda. Nah, kita melihat bahwa para ulama kita tidak tinggal diam. Misalnya Tengku Cik Ditiro, nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Saman bin Abdullah bin Ubaidillah yang lahir sekitar 1836. Beliau mematangkan keilmuannya di tempat paman beliau, Tengku Cik Muhammad Amin Dayah Cut, kemudian ke Lamkra Aceh Besar, kemudian beliau melanjutkan ke kota Mekah dan Madinah, walaupun memang beliau tidak lama di sana karena kondisi Aceh yang tidak kondusif. Nah, Tengku Cik Ditiro ini memimpin perang Aceh selama 10 tahun, 1881 sampai 1891, yang dalam arsip Belanda itu disebutkan bahwa perlawanan yang sangat dahsyat, bahkan di Nusantara, di Indonesia bahkan yang paling dahsyat itu adalah masa perang Tengku Cik Ditiro. Nah, ternyata ketika kita melihat secara mendalam, misalnya dalam buku ini, dalam buku 55 Ulama Karismatik Aceh, kita menyebutkan bahwa ternyata kolaborasi antara para ulama, umara di sini bersatu padu. Jadi 1873 itu ada para ulama yang paling awal memimpin perang Aceh. Di situ raja-raja Aceh yang kemudian memang ketika terdesak mereka ke Maladalam Pidi, termasuk Sultan Daud Shah. Nah, ada ulama yang mufti kerajaan Aceh terakhir, yaitu Tengku Cik Abbas Kutakarang. Tengku Cik Abbas Kutakarang ini diperkirakan lahir sekitar 1800, awal 1800-an, apakah 1810 ataupun lebih sedikit. Beliau sebaya dengan Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe. Jadi dua ulama ini termasuk ulama yang berpengaruh. Jika Tengku Cik Kutakarang sebagai mufti kerajaan Aceh terakhir, maka Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe adalah Qadi Rabbul Jalil, jadi setingkat di bawah beliau. Tapi dipastikan bahwa dua ulama ini memiliki peran yang signifikan. Juga ada Ulai Balang. Ulai Balang di sana ada Tengku Panglima Polim sebagai seorang umara, juga beliau seorang ulama karena beliau punya sebuah pesantren atau dayah, yaitu di Lamsi. Di antara murid-murid beliau kita kenal mungkin Abu Ujung Rimba yang memimpin MUI atau MPU Aceh itu sangat lama. Kan Tengku Abdullah Ujung Rimba ini belajar sekitar 5 tahun, belajar fikih, tafsir, hadis, ilmu lughah di pesantren Lamsi, kemudian baru ke pesantren Abu Hasan Kurungkale, kemudian baru beliau ke kota Makkah. Nah, ada
para ulama Tengku Cik Kutakarang, kemudian Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habib. Nah, memang di tahun 1873 sampai 1879, sekitar 6 tahun atau 7 tahun, Aceh itu menahan Belanda untuk tidak masuk ke Aceh. Walaupun memang pada fase sekitar 1879 Aceh Lesago hampir dikuasai. Nah, kemudian di 1879 ke 1880, nah, di situ para ulama Aceh atau para pejuang Aceh mengatur strategi. Dimulai dari Glei Lam Tamot atau Lembah Selawah, Tengku Cik Ditiro, Syekh Muhammad Saman, dalam usia beliau 40 lebih atau 45. Sepulang beliau belajar di kota Mekah, maka beliau kembali merangkul berbagai macam elemen para pejuang. Ada di situ Lumpo Sarung, ada Pang Jareng, kemudian ada tokoh-tokoh yang ikut berjuang untuk Aceh, yang ketika itu para pejuang sekitar diperkirakan 100-an, jadi berada di lembah atau Glei Lam Tamot itu. Nah, pelan-pelan dari 50 orang, 100 orang, 500 orang, sampai disebutkan dalam arsip itu, arsip Belanda, bahwa Aceh seperti api dalam sekam, semua bergerak. Apalagi setelah pulang Tengku Cik Muhammad Pantikulu. Jadi Muhammad Pantikulu ini lahir sekitar 1838, teman akrab Tengku Cik Ditiro. Jadi dengan syair-syairnya, syair perang sabi, membangkitkan semangat para pejuang, sehingga seluruh dari mulai anak-anak, orang tua, perempuan, semuanya ikut berjuang, sehingga semboyan yang kita kenal adalah Udip Sari Mati Syahid. Dan ini sebenarnya inspirasi dari kalam mulia, yaitu Aish Kariman au Musyahidan. Nah, singkatnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perang yang begitu dahsyat. Jadi ada Tengku Cik Tengku Cik yang kita sebutkan Tengku Cik Ditiro, ada Tengku Cik Pantikulu. Nah, ada juga Tengku Cik Panteglima, diperkirakan lahir sekitar 1839. Nah, Tengku Cik Panteglima ini selain beliau seorang ulama besar, karena banyak murid-muridnya, termasuk Tengku Cik Menasa Kumbang, itu murid daripada beliau, bahkan juga Tuanku Raja Kemala. Jadi kalau kita ingat, Tuanku Raja Kemala juga salah seorang bangsawan, juga ulama Aceh, yang kalau kita sebut pada masa beliau itu, beliau adalah ketua ulamanya Aceh, jadi wakilnya Abu Kurungkali. Jadi Tuanku Raja Kemala murid daripada Tengku Cik Panteglima. Kemudian ada Tengku Panglima Polim, ya walaupun memang lebih tua daripada Tengku Cik Ditiro ketika itu. Kemudian para ulama yang lain, termasuk Tengku Cik di daerah Aceh Timur, kemudian Tengku Umar, Cik Nyadin, Cik Mutia, kemudian para ulama ataupun para pejuang lainnya. Nah, hampir seluruh benteng-benteng Belanda dari mulai Glei Lam Tamot, Indrapuri, Anak Galung itu dikuasai semua oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Saman atau Tengku Cik Ditiro dengan pasukannya. Hingga hanya sekitar disebutkan oleh Profesor Tengku Ismail Yaqub, penerjemah kitab Al-Um ataupun kitab Ihya Ulumuddin, hanya sekitar 8 km lagi pasukan kaum muslimin akan menguasai Aceh, ya, mengalahkan Belanda secara total. Tapi ketika itu tahun 1891 dengan siasat Belanda, maka Tengku Cik Ditiro syahid ataupun wafat. Nah, 1891 beliau wafat, kemudian 1894 wafat pula Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habib. Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habib ini juga memiliki peran yang besar dalam perang Aceh, karena beliau selain disebut sebagai ulama yang lama belajar di Arab, bahkan beliau ini diperkirakan adalah murid dari Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan merupakan sentral daripada sanad ulama Nusantara. Jadi kalau di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani, mungkin ada Syekh Abdul Karim Banten, kemudian ada pengarang kitab I'anah Syekh Said Bakri Syatta, ada pengarang ada ulama Syekh Ali bin Hussein Al-Maliki, yang merupakan guru daripada para ulama-ulama Aceh. Itu semuanya bermuara kepada sanad Syed Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Syed Ahmad Zaini Dahlan ini guru para Tengku Cik di Aceh. Nah, singkatnya adalah Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habib punya peran yang besar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak di sini bahwa perang Aceh 1881 sampai 1891, 10 tahun. Itu perang yang paling dahsyat sekali dalam perang Belanda. Karena tidak ada orang Belanda, hanya ketika itu para penjajah hanya berada di benteng-benteng mereka.
Saking semuanya terlibat, ikut bahu-membahu. Bahkan, mohon maaf mungkin dalam bahasa kita, nyak-nyak itu ikut juga berperang. Sehingga ketika itu disebut orang Aceh Pungo. Bagaimana tidak Pungo? Karena semuanya ikut membela Aceh dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi spirit kebersamaan itu yang kemudian mampu memenangkan para pejuang. Nah, dari 1881 sampai 1891, di 1903 ini ada fase yang menarik bahwa Aceh melihat perlu ada pergantian peperangan, bukan hanya perang fisik tapi diarahkan kepada perang pendidikan. Maksudnya adalah para ulama melihat kita tidak mungkin berperang secara besar-besaran, tapi kita alihkan ke perang pendidikan. Maka ditandai 1904 Tuanku Raja Kemala, nama beliau Tuanku Musa, anak daripada Tuanku Hashim Bangtamuda yang pernah menjadi Perdana Menteri Aceh di bawah Sultan. Jadi Tuanku Raja Kemala 1904 beliau pergi ke Arab. Padahal beliau sudah alim, sudah belajar dengan Syekh Dorab, belajar dengan Tengku Cik Pantai Gelima di dalam hutan. Jadi sebenarnya Tengku Cik di Rimba. Jadi 1904 ke 1908 beliau berangkat ke Arab, belajar di sana. Kemungkinan mungkin guru-guru beliau termasuk Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian termasuk pada era itu kalau 1904-1908 para ulama termasuk Syekh Ali bin Hussein Al-Maliki pada masa itu. Jadi 4 tahun 1908 beliau pulang ke Aceh. Disebutkan beliau mendirikan sebuah semacam Islamic Center atau balai yang besar. Di sana berkumpul para ulama. Kemudian 1906, jadi 04 Tuanku Raja Kemala, 1906 2 ulama besar Aceh juga berangkat ke Arab. Di antaranya Tengku Cik Lambirah, nama beliau Tengku Cik Abbas, Muhammad Abbas Lambirah. Dengan beliau ini lahir sekitar 1870. Adik beliau 2 tahun lebih muda, yaitu Tengku Cik Muhammad Siddiq atau Ja'far Siddiq Lam Jabat, disebut dengan Tengku Lam Jabat ataupun Tengku Cik di Jerela. Jadi mereka 1906 sampai 1906 1912 itu di Arab, belajar sekitar 6 tahun. Nah, pulangnya, nah ini fase perjuangan ulama-ulama Aceh di 1914 itu mulai kembali memugar daerah-daerah yang selama ini tidak sempat diperhatikan karena terjadi perang yang begitu dahsyat. Jadi 1914 Tengku Cik Lambirah membangun daerahnya kembali, melanjutkan dari ayah beliau. Kemudian Tengku Cik Lam Jabat juga mulai membangun di 1914 daerah beliau. Kemudian 1916 juga, 1914, 1916, 2 tahun berikutnya Tengku Haji Hasan Kurungkali, mungkin kita kenal ya, yaitu Abu Kurungkali yang dikenal. Beliau lahir sekitar 1886. Teman sebaya beliau itu ada Abu Indrapuri, itu sebaya itu. Sekitar beliau 1886, kalau Abu Indrapuri 1888. Kemudian ada teman sebaya beliau juga mendirikan daerah di 1916, itu Abu Muhammad Saleh. Abu Muhammad Saleh 1916 mendirikan daerah Islahiyah. Jadi 1916 para ulama mendirikan daerah, yaitu Abu Kurungkali dengan daerah mayangnya. Di antara murid beliau di rombol pertama yang kita kenal itu ada Abu Syekh Mud. Jadi Abu Syekh Mud ulama besar dari Belang Pidi. 1927 pulang dari Loknga, beliau diminta untuk menjadi ulama di Belang Pidi, membangun daerah disebut dengan daerah Bustanul Huda. Jadi Abu Syekh Mud ini nama beliau Abuya Teku Mahmud bin Teku Ahmad, orang Lamlom ya, menikah ke Loknga. Jadi orang Loknga kemudian menjadi ulama di Belang Pidi. Kemudian ada ulama yang lain yang juga kepercayaan dari Abu Kurungkali, namanya Abu Muhammad Ali Sim. Cuma karena beliau lama belajar di Lampisang disebut Tengku Lampisang. Nah, Tengku Lampisang ini ada anak perempuan beliau, yaitu Hafsah atau Umi Hafsah. Umi Hafsah ini ada anaknya lagi, itulah Profesor Safwan Idris yang kita kenal. Ya, jadi murid-murid Abu Kurungkali, jadi beliau membangun 1916 beliau membangun daerah beliau. Dan Abu Kurungkali ini juga riwayat pendidikan beliau juga sangat panjang sekali. 1916 sebelumnya Abu Kurungkali pernah belajar di daerah beliau di Kebuk, di Kucik di Kebuk, namanya Haji Musanif, Syekh Musanif, yaitu Kucik di Kebuk, nama asli Syekh Musanif. Kemudian belajar ke Padang, bukan ke Padang, mohon maaf, belajar ke Malaysia kepada Tengku Cik Muhammad Arsyad. Tengku Cik Muhammad Arsyad ini
orang berasal dari Pidi, Ilibu. Beliau dari Pidi, tapi hijrah kemudian karena ingin ditangkap oleh penjajah ketika itu. Beliau hijrah ke Yan Kedah, Malaysia dengan Tengku Cik Umar Dian, jadi membangun sebuah jaringan ulama Aceh yang lain. Sehingga nanti ada lulusan Yan itu selain Abu Kurungkali, Abu Indrapuri, Abu Lambu, Syekh Saman Siron. Syekh Saman Siron ini pendiri awal daripada Dayah Lam Atik, Dayah Ulai Titi. Dayah Ulai Titi itu oleh Syekh Saman Siron. Syekh Saman Siron ini terakhir beliau adalah sebagai imam di Masjid Baitur Rahman, dan ada pesantren itu namanya Madrasah Khairiyah. Beliau pimpinannya. Jadi itu fase para ulama, fase Abu Kurungkali. Nah, 1916. Kemudian ke 1921 itu di daerah Labuhan Haji ada seorang ulama, jadi Abu Ali Lampisang dan Tengku Ali Lampisang dikirim ke Labuhan Haji untuk menjadi ulama di sana ke Aceh Selatan. Beliau membangun sebuah madrasah khairiyah. Nah, di antara murid-murid beliau itu termasuk di sana Abu Haji Mudawali, kemudian Abu Adenan Bakongan, kemudian Abu Bilal Yatim, kemudian Tengku Salim Samadua, dan beberapa ulama yang lain yang kemudian mereka memantangkan keilmuannya di Belang Pidi kepada Abu Syehmon. Itu 1921 Abu Ali Lampisang diutus ke Aceh Selatan atau ke Labuhan Haji untuk jadi ulama di sana 1921 sampai 1930. Nah, di 1922 itu Abu Hasbullah Indrapuri diminta oleh Abu Kurungkali dan Tuanku Raja Kumala untuk pulang ke Aceh memimpin dayah namanya Dayah Hasbiyah. Dayah Hasbiyah ini disebut dengan Dayah Indrapuri. Yaitu termasuk para ulama-ulama pembaharuan banyak belajar di sana di Dayah Indrapuri tersebut. Jadi 1922 pada awalnya pesantren itu dipimpin oleh Tengku Haji Ismail. Haji Ismail ini adalah Tengku Cik Empetring, lakap yang lain, dan mereka ini umumnya murid daripada Tengku Cik Pantai Gelima yang lahir 1839, yang merupakan salah satu pejuang yang syahid kemudian di daerah Bateli pada hari Jumat ketika memimpin perang melawan Belanda. Bahkan disebutkan Tengku Cik Pantai Gelima ini nama beliau Tengku Haji Ismail bin Yaakob pernah ke Medan untuk mengislamkan yaitu Sing-Singa Mangaraja. Ini disebutkan oleh Profesor Haji Ali Hashimi dalam buku beliau Ulama Aceh yang Membangun Tamadun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 1922 sudah kita sebut. 1927 ini penting juga karena salah satu ulama di 1927 itu menjadi Syekhul Masyayikh atau Mahaguru, yaitu Abu Syehmon. Abu Syehmon pulang belajar dari pertama pada Abu Kurungkali, beliau belajar 1916, kemudian sampai 1920. 1920 beliau berangkat ke Yan Kedah, Malaysia. 1920 sampai 25. 1925 beliau di Yan Kedah, pulang sekitar 1926 atau penghujung 25 masuk 26. Nah, 1927 oleh Ulai Balang di Abdiah, Tengku Sabi namanya, meminta untuk dikirim ulama ke Belang Pidi. Karena ini 1926 kita ada sejarah lain tentang Tengku Pantai Gelima menyerang bivak atau tangsi Belanda, tapi ini cerita di waktu yang lain lah kita ngobrol. Jadi intinya 1927 Abu Syehmon ini membangun dayah yang penting di barat selatan, namanya Bustanul Huda. Bustanul Huda ini beliau pimpin dari 1927 sampai beliau wafat 1966. Di 1966 ini kemudian dilanjutkan kemudian oleh menantunya yaitu Abu Hamid Kamal 1966 sampai 1980. Kemudian dilanjutkan setelah Abu Hamid Kamal oleh Abu Syam Marfali. 1980 Abu Syam pulang mengaji. Abu Syam ini termasuk murid terakhir dari Abu Haji Mudawali. Karena Haji Mudawali, Syekh Mudawali ada muridnya itu 3 rombel. Nah, 1928 jadi kita sebutkan Abu Syehmon ini guru dari banyak para ulama, guru daripada Tengku Haji Mudawali, guru dari Tengku Haji Bilal Yatim, guru daripada Tengku Adenan Bakongan, guru daripada Tengku Salim Samadua, guru daripada Tengku Hamid Kamal, guru daripada Tengku Ghafar Luqnga, guru daripada bahkan Abu Tengku Ibrahim Waila juga berguru lama dengan Abu Syehmon, 12 tahun. Jadi Abu Ibrahim Waila itu yang kemudian juga berguru kepada Abu Bakongan, juga kepada Abu Yamdawali. Beliau 12 tahun bergurunya kepada Abu Syehmon. Jadi Abu Syehmon seorang ulama,
ahli tasawuf yang besar ya. Muridnya banyak dan disebut dengan Syekhul Masyayikh. Jadi 1928, kemudian 1930 ke 1950 kalau kita lihat ini ada para ulama pusat yang besar peranannya. Kita sebutlah 1930 ke 45 itu ulama pusat besar peranannya. Ada di sana Tengku Daud Bur'e atau Abu Daud Bur'e, ada di sana Tengku Haji Abdul Hamid Samalanga. Ya, Abu Abdul Hamid Samalanga ini anak daripada Abu Idris Tanjungan. Abu Idris Tanjungan guru daripada Profesor Hasbi Siddiqui dan juga Abu Bakar Cotkuta atau kakek daripada Ayah Amin Cotrung. Jadi Tengku Abdul Hamid Samalanga, kemudian ada Tengku Haji Abdul Wahab Kenaloi, kemudian ada Tengku Haji Abdul Rahman Menasah Mencap. Di ulama-ulama pembaharuan, ulama-ulama pusat. Ini rentang 1930 ke 1945. Nah, di 1941 kalau kita ingin sebutkan juga penghujung daripada sebelum kemerdekaan. Nah, di situ selain memang ada kiprah juga Prof. Ali Hashimi, di mana Prof. Ali Hashimi ini juga pernah menjadi ajudan ataupun asisten pribadi daripada Abu Daud Bur'e, karena Abu Daud Bur'e itu pernah dilantik sebagai Gubernur Jenderal Militer, dan Prof. Ali Hashimi ini salah satu ajudannya karena ayah Prof. Ali Hashimi, Tengku Hashim, berteman erat dengan Abu Bur'e. Nah, di 1941 ada seorang ulama juga, ilmuwan yang diperhitungkan pada masanya, juga pengaruhnya sampai sekarang, yaitu Abuya Haji Mudawali Al-Khalidi. Jadi Syekh Mudawali, beliau pertama belajar di Madrasah Khairiyah Abu Ali Lampisang, kemudian ke Belang Pidi, beliau belajar sekitar 4 tahun kepada Abu Syaimun, kemudian beliau ke Kungkali di dalam hitungan 3 jam atau disebutkan dalam literatur demikian. Kemudian beliau ke Indrapuri sekitar 6 bulan belajar di Abu Indrapuri, kemudian dikirim karena beliau punya potensi. Ada beberapa pemuda-pemuda Aceh yang dikirim, termasuk di sana Ali Hashimi, termasuk di sana Tengku Ali Pieng atau dikenal dengan Abu Padang, termasuk Said Abu Bakar, termasuk sana juga Syekh atau Tengku Mudawali. Nah, 1941, jadi setelah Abu Mudawali di Padang, belajar di Padang dengan Syekh Jamil Jaho, yang kemudian diambil sebagai menantu juga beliau di sana oleh beberapa ulama. Kemudian beliau berangkat ke Arab, belajar dengan Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Syekh Ali bin Husain Al-Maliki ini murid utama daripada Syekh Said Bakri Syatta. Said Bakri Syatta ini pengarang kitab I'anah yang merupakan hasyiah atau ulasan untuk kitab Fathul Mu'in. Syekh Said Bakri Syatta murid utama daripada Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan ini kalau kita sebutkan tadi merupakan guru dari para Tekuci yang memimpin perang Aceh. Jadi kemungkinan Said Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Tengku Abdul Wahab Tanohabe, guru daripada Syekh Abbas Kutakarang, guru daripada Tengku Muhammad Pantikulu, guru daripada Tengku Cik Pantegrima, guru daripada Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman. Jadi gurunya adalah Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1941 Syekh Mudawali belajar kepada, sebelum 1941 beliau belajar kepada Syekh Ali bin Husain Maliki. Beliau satu rombel atau teman pengajiannya itu Syekh Muhammad Yasin bin Aisyah Al-Padani, yang kemudian disebut oleh para penulis atau para peneliti sebagai musni di dunia, karena gurunya itu sampai 700 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1000 orang. Orang yang paling banyak gurunya sedunia itu Yasin Padang, orang Padang, Syekh Yasin Padang. Beliau banyak tulisannya berada di Timur Tengah dan salah satu ulama Indonesia yang diperhitungkan ya pada masanya setelah ulama-ulama Syekh Ahmad Khatib atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Mudawali 1941 beliau bangun sebuah dayah yang disebut Darussalam. Jadi Darussalam 1941 beliau bangun, yang kemudian banyak murid-murid beliau dalam 3 tingkatan yang datang ke Darussalam di atas tahun 1945 sampai 1950. Kemudian yang datang di atas tahun 50 sampai 55, yang datang di atas 55 atau 58 sampai 60 atau 61 beliau wafat. Nah, ada juga Darussalam yang kedua. Darussalam yang kedua itu Darussalam yang kita kenal, yaitu Darussalam yang disebut Kota Pelajar, Kopelma, Kota Pelajar Mahasiswa, yang digagas oleh Profesor Ali Hashimi, minta kepada Bung Karno untuk menyejukkan hati masyarakat Aceh yang sudah lama berperang. Ya, setelah terjadi perang DITI yang sekitar 10 tahun ataupun lebih sedikit, yang dipimpin oleh Abu Bur'e 1953 sampai awal 1960 atau 61 lebih. Nah,
dimintalah dibangun sebuah kota pelajar mahasiswa disebut Darussalam. Di situ ada EYN, di situ ada Unsyah yang kemudian menginisiasi banyak para ilmuwan ataupun intelektual bahkan ulama yang kemudian melanjutkan estafet keilmuan. Jadi di 1945, ini fase terakhir yang kita sebutkan, sangat nampak peran para ulama-ulama kita. Ini ditandai bahwa Tengku Daud Bereh, Tengku Kurungkale, Tengku Indrapuri, Tengku Cik Lam Jabat, Tengkunya Arif juga, mereka menulis seruan jihad, yaitu untuk memperkuat Indonesia, di mana Belanda ingin menginvasi kembali teritorial di mana Indonesia sudah merdeka, tapi ingin balik ke Indonesia. Maka ulama kita 4 orang itu bahu-membahu menyebutkan bahwa ini adalah kelanjutan dari perjuangan Tengku Cik Ditiro. Bahkan Abu Kurungkale, Abu Haji Hasan Kurungkale menulis satu tulisan khusus dalam bahasa Jawa mengutip ayat hadis untuk memperkuat spirit kemerdekaan. Nah, dari situ tentu kita ketahui bahwa kiprah peran para ulama Aceh itu tidak bisa dianggap atau tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka kunci kesuksesan mereka adalah selain pemahaman keagamaan mereka yang mendalam, diaplikasikan juga relasi yang mereka bangun, kolaborasi dengan ulama dan umarah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah jumpa di momen kesempatan yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.